Apa perbedaan kabut dan embun? Dalam fenomena alam ini, keduanya terjadi mirip dalam arti bentuknya. Seperti uap, seperti asap. Namun ada karakteristik yang membedakannya, yaitu bagaimana cara terjadinya. Dan juga sesuatu yang bersifat apakah embun dan kabut itu. Namun di dalam kitab suci, kabut dan embun dibedakan sebagai sebuah kontradiksi. Kabut menghalangi pandangan. Kabut menjadi sebuah lambang kekelaman. Kabut membuat orang berjalan menjadi seram karena tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Bahkan saking tebalnya, kabut itu bisa menghalangi pandangan, bisa saja terjadi yang namanya tabrakan atau kecelakaan bagi kendaraan yang melewati daerah berkabut. Namun embun di dalam kitab suci digambarkan sebagai lambang berkat Tuhan, sesuatu yang melambangkan kesegaran, sesuatu yang menunjukkan sebuah keindahan. Dan biasanya embun itu bersifat kecil tapi bening. Malah dalam kebeningan itu, kalau kita perhatikan butiran embun yang kecil itu, kita bisa bercermin di sana karena begitu beningnya. Sedangkan kabut itu begitu tebal dan kita tidak dapat bercermin apa-apa kecuali kita menjadi takut karena tampak kelam dan mengerikan. Dan menjalani hari-hari yang sudah kita lewati memasuki tahun ini, diam-diam memang sudah begitu banyak kabut ya yang dihadapi. Kabut duka cita, kabut petaka, kabut kegagalan, kabut kecewa, kabut di mana cuaca hari ini sedang begitu ekstrim, sulit ditebak, dan berbagai macam kabut-kabut yang sudah menanti di depan untuk kita lalui. Namun satu hal yang paling penting sebagai orang percaya, yang terpenting bukan kabutnya sesungguhnya, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap kabut itu. Yang tentu saja modalnya adalah embun berkat dari Tuhan. Karenanya saat kabut datang menghadang hidup kita dan tampaknya menjadi mendung dan kita tidak dapat melihat dengan jelas ke depan sana, rahasianya adalah jangan kalut dan jangan mudah tersulut. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 1 ayat 2-7. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Menarik sekali untuk kita simak di bagian awalnya sebagai ucapan salam Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan sebuah salam pembuka dengan penuh ucapan syukur. Dan ucapan syukur Paulus mempunyai sebuah ciri, dia tidak bersyukur untuk sesuatu yang dia dapatkan. Dia tidak bersyukur untuk berkat yang dia terima. Dia tidak bersyukur untuk sebuah kekayaan yang melimpah dalam hidupnya. Tapi dia bersyukur justru ketika melihat kemajuan orang lain. Ini yang jarang. Kalau kita bersyukur untuk sesuatu yang kita terima, yang mana kita berhasil, yang mana kita sukses, yang mana kita mencapai sesuatu yang menyenangkan, itu hal biasa. Tapi mengucap syukur karena orang lain, ini adalah mulia. Dan itu yang Paulus lakukan.
Dia bersyukur karena jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang beriman. Paulus ingat akan pekerjaan iman mereka, akan usaha kasih mereka, akan ketekunan pengharapan mereka. Ingat apa yang Paulus pernah katakan kepada jemaat di Korintus, iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiganya ini dipuji, disyukuri oleh Paulus dari Tesalonika. Karena mereka punya iman, punya pengharapan, punya kasih yang baik. Dan bukan itu saja, kepastian bahwa Tuhan memilih mereka itu dipegang teguh. Ini yang membuat mereka bisa bertahan saat hidup berhadapan dengan kabut. Dan dikatakan juga bahwa mereka bukan saja orang yang tahu tentang berita Injil atau kabar baik, tapi berjalan juga dengan kekuatan Roh Kudus. Tidak banyak orang yang tahu tentang kabar baik, tapi berjalan dengan Roh Kudus. Adanya berjalan dengan jalan baik atau kebaikan, tetapi tidak mengikuti pimpinan Roh. Sehingga akhirnya kebaikan itu lama-lama pudar, punah karena hanya sekedar teori atau kata-kata belaka. Tapi Roh Kudus membuat Injil itu menjadi bukan saja kata-kata, tapi punya keyakinan yang berkuasa, yang kokoh. Dan ini juga yang membuat Paulus menyimpulkan bahwa jemaat di Tesalonika itu adalah orang-orang yang penurut kepada Rasul dan juga penurut kepada Tuhan. Sehingga karena mereka menurut, mereka tidak kalut, mereka tidak mudah tersulut saat kabut menghadang. Mereka justru kuat bahkan dalam penindasan yang berat, dalam kabut yang begitu pekat dalam hidup mereka. Mereka menerima firman dengan sukacita. Inilah andalan kekuatan seseorang di dalam menghadapi kabut dalam hidupnya. Yaitu kalau dia menjadi penurut-penurut Tuhan, penurut-penurut sabda Tuhan, hidup seturut dengan sabda Tuhan, maka itulah yang menjadi kekuatan. Sehingga dikatakan jemaat Tesalonika telah menjadi teladan buat semua orang percaya. Bahkan kalau kita mau baca terus ayat 8 dan seterusnya, Paulus bahkan mengatakan bahwa sudah tidak perlu bicara apa-apa lagi tentang iman jemaat Tesalonika karena perbuatannya sudah nyata. Dampak dari iman itu sungguh sudah konkret, sudah menyebar luas. Bukan iman yang dikatakan dan diakui saja dalam ibadah, tapi sesuatu yang dikerjakan senantiasa. Ini yang menyebabkan mereka bukan orang-orang yang mudah kalut dan mudah tersulut saat jalan mulai berkabut, tapi hati mereka kepada Tuhan terpaut lewat iman, pengharapan, dan kasih mereka yang dalam. Dan mereka telah menjadi penurut-penurut Allah yang baik, yang tidak pernah henti mengikut Tuhan. Dan karena itulah daya juang mereka tidak kenal surut, karena mereka dipimpin oleh Roh, bukan oleh kedagingan. Saat kita dipimpin oleh kedagingan dalam menghadapi kabut, kita akan kalut, mudah tersulut, akhirnya jadi surut semangat kita, tidak ada daya juang. Tapi kalau kita andalkan kekuatan Roh, kita tidak pernah kalut dan tidak mudah tersulut. Tapi kita berjalan terus, makin lama makin kuat, dan makin lama kita makin jadi pribadi-pribadi yang sungguh punya kekuatan yang membuat orang juga melihat kesaksian yang indah dan teladan yang baik. Mari belajar dari jemaat Tesalonika. Walau jalan mulai berkabut, jangan kalut dan mudah tersulut. Tetaplah kepada Tuhan terpaut. Jadilah penurut-penurutnya. Dan jangan henti mengikut Dia. Apapun kejadiannya, apapun kabut hidupmu, jangan pernah daya juangmu menjadi surut. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Selamat tetap mengikut Dia walaupun kabut sedang menyelimuti hidupmu. Amin.